Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang siklus hidup sistem dan pengembangan sistem informasi, sistem e-commerce. Semoga materi ini dapat mudah dipahami. Terima kasih. Saya Dita Marsanda dengan NIM 202412700015. Saya Cinta Amalia dengan NIM 202412700023. Saya Filia Maulida dengan NIM 202412700030. Saya Irmawati dengan NIM 202412700034. Saya Lani Mastari dengan NIM 202412700049. Daftar isi berisi latar belakang, pengertian sistem informasi, pengertian e-commerce, siklus hidup sistem, yaitu System Development Life Cycle atau SDLC. Tahapan SDLC, perencanaan dan analisis sistem. Tahapan SDLC, desain dan implementasi sistem. Tahapan SDLC, pengujian, pemeliharaan, dan evaluasi. Contoh penerapan SDLC pada sistem e-commerce, lalu kesimpulan dan penutup. Setelah itu ada latar belakang. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap cara bisnis dijalankan. Salah satu inovasi terbesar adalah munculnya sistem e-commerce yang memungkinkan kegiatan jual beli dilakukan secara online tanpa batas waktu dan tempat. Namun, di balik kemudahan itu, dibutuhkan sistem informasi yang kuat, agar terstruktur, agar transaksi berjalan lancar, dan data pelanggan tetap terlindungi. Oleh karena itu, pemahaman tentang siklus hidup sistem, System Development Life Cycle atau SDLC menjadi penting karena setiap tahap menentukan keberhasilan, pengembangan, dan operasional sistem e-commerce. Materi membahas latar belakang pengembangan sistem informasi untuk e-commerce yang didorong oleh pesatnya pertumbuhan bisnis online di Indonesia. Perkembangan ini menuntut adanya sistem informasi manajemen atau SIM yang mampu mengelola data secara efektif, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyimpanan data dalam mendukung operasional dan siklus hidup. Pengembangan sistem e-commerce. SIM berperan penting dalam mengintegrasikan manusia, data, dan teknologi untuk mendukung transaksi, manajemen pelanggan, serta pengambilan keputusan bisnis. Implementasi sistem informasi yang kuat memungkinkan pelaku usaha mengubah data menjadi informasi strategis guna meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Bagi bisnis lokal dan UMKM, e-commerce membuka peluang besar untuk memperluas pasar. Pemanfaatan SIM membantu pengelolaan stok, penjualan, dan pemasaran secara lebih optimal, sehingga usaha dapat bersaing di tengah tren belanja online yang terus berkembang. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan data yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Komponen utama sistem informasi meliputi 1. Input, yaitu tidak hanya data angka, input juga mencakup dokumen, suara, atau gambar yang menjadi bahan baku utama dalam sistem. Yang kedua, proses, yaitu di tahap ini data diklasifikasikan, dihitung, dan dianalisis agar memiliki nilai guna yang lebih tinggi daripada sekedar data mentah. Ketiga, output, yaitu informasi ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti laporan cetak, grafik visual di layar, atau instruksi kerja otomatis. Keempat, feedback, yaitu merupakan siklus penutup yang sangat krusial. Melalui umpan balik, kita bisa mengetahui apakah output yang dihasilkan sudah akurat atau memerlukan perbaikan pada tahap input dan proses. Dalam konteks e-commerce, sistem informasi berfungsi sebagai jantung dari kegiatan operasional seperti transaksi, manajemen inventory, dan layanan pelanggan. Pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic e-commerce merupakan proses transaksi jual beli barang dan jasa melalui jaringan internet. Sistem e-commerce tidak hanya mencakup penjualan, tetapi juga manajemen pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan layanan purna jual secara digital.
B2C, Business to Customer. Seperti pada Shopee dan Lazada, model ini memberikan kenyamanan bagi pelanggan untuk berbelanja kebutuhan harian secara langsung dari toko online. B2B, yaitu Business to Business. Interaksi antara supplier dan produsen bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku industri secara berkelanjutan antar perusahaan. C2C, yaitu Customer to Customer, yaitu platform seperti Tokopedia dan OLX menyediakan ruang bagi individu untuk menjual barang milik pribadi kepada orang lain dengan mudah. C2B, yaitu Customer to Business, yaitu melalui situs seperti Fiverr, seorang freelancer dapat menawarkan jasa profesionalnya untuk membantu kebutuhan proyek sebuah perusahaan. Siklus hidup sistem atau System Development Life Cycle (SDLC). Siklus hidup sistem atau SDLC adalah rangkaian tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi agar dapat berjalan efisien dan sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan SDLC: 1. Menjamin pengembangan sistem dilakukan secara sistematis. 2. Mengurangi resiko kegagalan sistem. 3. Menyediakan panduan kerja bagi tim dan pengembangan. SDLC sangat penting dalam sistem e-commerce karena setiap tahap berpengaruh langsung terhadap kendala situs, keamanan data pelanggan, dan kepuasan pengguna. Tahapan SDLC dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan sistem dan analisis sistem. 1. Perencanaan sistem meliputi mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, menentukan tujuan pengembangan sistem baru, menyusun rencana proyek, anggaran, dan waktu pengerjaan. 2. Analisis sistem meliputi mengumpulkan kebutuhan pengguna user requirement, melakukan analisis terhadap sistem lama, menentukan solusi terbaik yang dapat diterapkan. Contoh pada e-commerce, analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan fitur seperti keranjang belanja, sistem pembayaran otomatis, dan keamanan transaksi. Tahapan SDLC, desain dan implementasi sistem. Desain sistem, sistem design, membuat rancangan arsitektur sistem UI atau UX dan struktur database. Tahap ini berfokus pada perencanaan bagaimana sistem akan bekerja, mulai dari alur proses, tampilan antarmuka yang mudah digunakan, hingga penyimpanan database yang terstruktur. Menentukan teknologi dan platform yang digunakan. Pada tahap ini dipilih bahasa pemrograman, database, dan framework yang sesuai agar sistem dapat berjalan optimal dan mudah dikembangkan. Misalnya PHP, MySQL, dan Laravel. Desain melibatkan keamanan data dan kemudahan navigasi. Sistem dirancang agar data pengguna aman serta memiliki navigasi yang sederhana sehingga pengguna dapat mengakses fitur yang nyaman. Implementasi, pengembangan mulai menulis kode sesuai rancangan yang telah dibuat, kemudian diwujudkan menjadi program atau aplikasi melalui proses coding. Integrasi antar modul sistem dilakukan. Setiap bagian sistem seperti login, produk, dan pembayaran dihubungkan agar dapat bekerja secara saling terintegrasi. Pengujian awal, unit testing. Pengujian dilakukan pada masing-masing fungsi untuk memastikan tidak ada kesalahan dan sistem berjalan sesuai harapan. Penjelasan konteks e-commerce. Penerapan pada sistem e-commerce. Pada tahap ini, sistem mencakup pembuatan halaman produk, fitur login, pengguna, metode pembayaran, serta dashboard admin untuk mengelola data dan transaksi. Selanjutnya ada tahapan SDLC. Pengujian, pemeliharaan, dan evaluasi pengujian sistem testing. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai fungsi, aman, stabil, serta kompatibel dengan berbagai kondisi dan perangkat. Pemeliharaan sistem tahap ini dilakukan setelah sistem digunakan, meliputi perbaikan bug, pembaruan fitur, dan peningkatan keamanan agar sistem tetap optimal. Evaluasi sistem. Evaluasi bertujuan menilai efektivitas sistem berdasarkan kepuasan pengguna dan efisiensi operasional sebagai dasar pengembangan sistem selanjutnya. Contoh penerapan SDLC pada sistem e-commerce. Contohnya yaitu toko online lokal Cirebon Mart. Kesatu, perencanaan. Menentukan tujuan membangun platform jual beli produk UMKM Cirebon. Yang kedua, analisis.
mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan metode pembayaran yang sesuai. Yang ketiga, desain, membuat tampilan menarik dan mudah digunakan. Yang keempat, implementasi, membangun website berbasis PHP atau MySQL. Yang kelima, pengujian, mengecek kecepatan, keamanan, dan pengalaman pengguna. Yang keenam, pemeliharaan, melakukan update rutin serta memperbaiki bug. Hasilnya, sistem e-commerce lokal ini membantu pelaku UMKM memperluas pasar dan meningkatkan omset penjualan secara signifikan. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Pertama, siklus hidup sistem SDLC merupakan kerangka penting untuk memastikan pengembangan sistem informasi dilakukan dengan terstruktur dan efektif. Kedua, dalam e-commerce, SDLC berperan untuk menjamin bahwa setiap proses dari perencanaan hingga evaluasi sampai mendukung kinerja bisnis yang efisien, aman, dan berorientasi pada pengguna. Yang ketiga, dengan penerapan SDLC yang tepat, sistem e-commerce tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang berkelanjutan di era digital. Sistem yang baik bukan hanya dibangun, tetapi juga terus dikembangkan untuk menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna. Terima kasih.